Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tadi di awal saya sudah menjelaskan, serigala ini adalah keturunan Benyamin, dan Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Itu Anda bisa baca di dalam Roma 11 nomor 1. Nah, ketika kemudian Matius 7 nomor 15, Anda bangga Paulus ini adalah seorang nabi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ternyata dia yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena Paulus nantinya mengaku bertobat dan kembali menyamar sebagai pengikut Yesus, sehingga dia dengan selenong boy mengambil pengajaran Torah lalu membatalkannya dan mengangkat Yesus sebagai pembatal dan dijual kepada Romawi dan Yunani. Itu poin yang perlu Anda cermati. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya Paulus itulah nabi, ingat pesan Yesus di dalam pengajarannya di dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Anda berbicara mengenai Al-Quran, siapa saksi? Saya tanya balik, siapa saksi Paulus menulis surat di dalam bilik penjara? Ada beberapa surat yang kemudian Paulus tuliskan di dalam bilik penjara itu. Filipi, Kolose, itu ada surat-surat yang dituliskan Paulus di dalam penjara. Pertanyaan saya, ketika dia mengaku bertemu Yesus, dia diutus menjadi rasul, itu dia dapat wahyu dari mana dan siapa saksinya? Yang dituliskan di dalam penjara itu adalah Filipi, Korintus, kemudian surat Roma, Efesus. Itu adalah surat-surat yang dituliskan dalam bilik. Sementara pesan Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu bahwa dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, ingat Anda membawa Kisah Para Rasul 9 nomor 6, itu padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menulis surat di dalam bilik, tidak pernah mengaku bertemu dengan Tuhan di dalam bilik. Bilik itu kamar, kamar-kamar, tidak ada tuh. Sementara yang dikatakan bilik, ya, itu artinya adalah kamar, kamar-kamar itu. Nah, Paulus itu di penjara, di dalam penjara, di dalam bilik dia menuliskan surat. Lalu kemudian ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Ketika dia di dalam penjara, dia bertemu dengan Mesias juga. Siapa yang menggenapi? Ingat, jangan ditelan liurnya tadi, dijilat lidahnya. Anda sudah mengakui dia adalah nabi. Tinggal kita buktikan apakah dia palsu atau asli. Anda uraikan aja sendiri. Ketika dikatakan dia bertemu di padang gurun, ketika dia menulis surat bertemu Yesus di dalam bilik penjara, Anda uraikan sendiri. Karena Yesus berpesan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nasihat Yesus agar jangan percaya kepada Paulus.